Hai, Sobat Donghua. Tarap Tatara. Merapat-merapat yok. Barang baru, masih hangat. Kelanjutan alur cerita Donghua. Soul Land atau sering disebut Doulu Odalu, akan Arini update setiap harinya. Yuk langsung saja kita gaskan. Raja Iblis Merak Agung duduk di kursi utama, jubah emas pucat menunjukkan keagungannya. Hanya duduk di sana, secara alami ada perasaan kesombongan diri. Kepala 12 klan besar saat ini secara bertahap tiba. Ketika mereka berjalan ke aula dan melihat bahwa Raja Iblis Merak sedang menunggu di sana, mereka semua tiba-tiba tampak terkejut, tetapi mereka juga buru-buru diam. Ketika 12 pemimpin klan besar semua mengambil tempat duduk mereka, jarum di seluruh aula menjadi terdengar, dan suasananya jelas sedikit kental. Mata merak Raja Iblis Besar tampak dipenuhi dengan perenungan, sampai pria pertama dengan tanduk putih susu yang duduk di sisi kirinya berbisik, mata Raja Iblis Besar Merak kembali fokus. Semuanya. Raja Iblis Merak berkata dengan ringan. Para pemimpin dari berbagai suku semua duduk tegak dan melihatnya. Raja Iblis Merak berkata, sudah lebih dari 70 tahun sejak saya mengambil alih sebagai penguasa kota Keri. Selama lebih dari 70 tahun, saya tidak berani mengendur dalam satu hari. Tapi saya tidak pernah bisa menjadi seorang kaisar, dan saya malu dengan leluhur saya. Tapi untuk waktu yang lama, saya juga percaya bahwa saya telah mencoba yang terbaik untuk memerintah. Meskipun kota Keri saya relatif damai dan tenang. Karena klan saya tidak memiliki kaisar, saya telah duduk di sini selama lebih dari 300 tahun. Dan telah mengalami 3 generasi Raja Iblis. Seperti yang semua orang tahu. Bahkan jika tidak ada kaisar, dengan basis kultivasi tingkat dewa saya tidak ada masalah dengan kehidupan lebih dari 500 tahun. Tapi mengapa masih tidak ada iblis? Raja di klan saya yang bisa bertahan 100 tahun. Setelah mengatakan ini, dia berdiri, dan udara membunuh menyebar darinya. Kamu dan ras lain semuanya dilindungi oleh kota Keri, serta oleh klan Merak saya. Baru-baru ini, kota kami telah didambakan oleh Xiao Xiao, dengan tombak dan panah, semuanya datang ke kota Keri, dan angin di kota menjerit. Mereka tidak hanya merampok kekayaan kita, tetapi juga merampok tempat keberadaan kita. Sekitar sebulan yang lalu, saya menerima surat dari leluhur, mengatakan bahwa Raja Iblis Naga Es Besar pernah membawa darah Raja Iblis Besar Rusa 7 warna ke kota Keri saya untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Setelah pelelangan berakhir, Raja Iblis Naga Es Besar menghilang. Saya belum kembali ke istana leluhur selama beberapa bulan. Saya memerintahkan saya untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Hanya tenggat waktu 1 bulan yang harus dijelaskan. Raja Iblis Agung Naga Es adalah rajanya. Basis budidaya tingkat Raja Iblis Agung dan memiliki garis keturunan Naga Es teratas. Meskipun bukan kelas 1, itu juga puncak kelas 2. Di mana saya bisa menemukannya? Ketika saya tiba di bulan Januari, saya hanya bisa melaporkan dengan jujur, tetapi pengadilan leluhur berpikir tidak baik bagi saya untuk melakukan sesuatu, jadi ada baiknya mengirim utusan untuk menyelidiki hari ini. Saya akan segera tiba. Hari ini, saya mengundang Anda semua untuk memberitahu Anda tentang masalah ini. Setelah misi datang, bagaimana menghadapinya? Hari ini, semua orang akan berkumpul untuk menemukan ide. Setelah mendengar kata-kata dari Great Demon King Merak, para pemimpin dari berbagai ras di tempat kejadian tidak dapat menahan diri untuk saling memandang. Beberapa tampak seperti biasa dan beberapa terkejut. Tapi dari nada suara Great Demon King, mereka bisa juga mengatakan bahwa misinya adalah pendatang tidak baik. Duduk kedua di sebelah kanan, seorang pria ramping dan berotot dengan sepasang sudut vertikal yang sedikit berputar di atas kepalanya berkata dengan suara yang dalam. Berani bertanya kepada penguasa kota, siapa yang memimpin delegasi kali ini? Raja Iblis Besar Merak meliriknya dalam-dalam dan berkata, Patriark Capricorn, kali ini pemimpin tim berada di bawah mahkota Jingfeng. Segera setelah pernyataan ini dibuat, semua pemimpin dari semua ras yang hadir mengubah warna mereka. Patriark Capricorn berkata dengan takjub. Bagaimana mungkin dia? Dia telah menjadi seorang kaisar, jadi apakah dia benar-benar datang untuk menjadi seorang utusan? Raja Iblis Hebat Merak berkata dengan ekspresi konstan. Ini menunjukkan bahwa para leluhur sangat memperhatikan masalah ini. Penonton terdiam, terutama beberapa pemimpin yang lebih tua dari berbagai ras, pada saat ini, ekspresi mereka sangat serius. Sebagian besar dari mereka tahu.
Sumber. Dari garis merak Demon dan garis klan Jingfeng. Raja Iblis Ling Xilu, yang duduk pertama di tangan kirinya, mengerutkan kening dan berkata, Tuan Kota, saya khawatir orang yang datang di bawah mahkota tidak baik. Kita masih harus menghadapinya dengan hati-hati. The Great Demon King Peacock berkata dengan acuh tak acuh. Saya secara alami tahu bahwa dia tidak pandai datang. Bukankah semua ini tujuannya? Apa yang dapat Anda lakukan? Para pemimpin dari semua ras tidak bisa menahan diri untuk sedikit diam. Di bawah mahkota Jingfeng, ada Kaisar Iblis yang hebat. Di antara klan monster, hanya yang kuat dari peringkat ke-12 yang bisa disebut Raja Iblis Besar, lalu Raja Iblis Besar dari peringkat ke-11, dan kemudian Raja Iblis dari peringkat ke-10. Ini adalah eksistensi di atas tingkat dewa. Di seluruh dunia klan monster, ada sangat sedikit pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Monster Besar. Jika ada Kaisar Iblis Besar di garis merak, dengan latar belakang klan setan merak, tidak mungkin tinggal di sini dari kejauhan. Pada saat pelelangan besar, Tuan Mei pernah mengatakannya. Klan kami tidak memiliki kaisar, dan kaisar baru tidak memiliki kota. Meskipun tidak semua Kaisar Iblis Besar telah menjaga kota, itu juga tergantung pada pemikiran Kaisar Iblis Besar dari semua ras. Secara umum, Kaisar Iblis Besar memiliki kualifikasi untuk memerintah sebuah kota. Klan Iblis Merak tidak memiliki kaisar selama 3 generasi, tetapi Kaisar Iblis Crystal Phoenix yang baru dipromosikan ini bukan milik kota di bawah kendalinya. Kata-kata Mei Gongzi pada waktu itu merujuk pada yang satu ini. Belum lagi, ras Iblis Jingfeng dan ras Iblis Merak sendiri memiliki asal yang sangat dalam. Sejak Kaisar Iblis Besar Jingfeng menerobos ke tingkat Kaisar Iblis Besar, klan Iblis Merak sudah bergemuruh. Benar saja, tanpa menunggu terlalu lama, tekanan ini akhirnya datang. Inilah sebabnya mengapa klan Iblis Merak telah mendengar gagasan untuk memilih ahli waris sebelumnya. Great Demon King dan Great Demon King tidak berada di level yang sama. Klan Crystal Phoenix tidak memiliki Kaisar Iblis selama beberapa generasi. Alasan mendasar adalah kontradiksi antara klan Iblis Phoenix Crystal dan klan Iblis Merak. Selama berabad-abad, perang perjanjian telah menjadi hal biasa. Para patriark dari kedua belah pihak terbunuh dan terluka. Ini juga merupakan alasan penting mengapa klan Iblis Merak gagal hidup melewati 100 tahun selama 3 generasi berturut-turut dari Raja Iblis Besar. Setiap 10 tahun, akan ada pertarungan puncak antara perlombaan setan merak dan perlombaan setan Jingfeng. Dan sekarang masih ada 3 tahun sebelum pertarungan puncak berikutnya. Dalam duel terakhir, Patriark klan Iblis Merak dan klan Iblis Jingfeng menderita kedua kekalahan, dan keduanya jatuh. Raja Iblis Merak saat ini sudah menjadi yang terkuat di klan, jadi bahkan jika Raja Iblis Crystal Phoenix tidak datang kali ini, 3 tahun kemudian, dia akan menghadapi duel puncak antar ras ini. Tetapi Kaisar Iblis Besar Jingfeng telah menjadi seorang kaisar, dan hasilnya dapat dibayangkan. Hanya saja orang-orang kuat dari semua ras di tempat kejadian tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis Agung Jingfeng bahkan tidak bisa menunggu selama 3 tahun terakhir. Dia benar-benar mengambil kesempatan untuk datang ke sini. Tidak ada keraguan bahwa pengunjung itu adalah kasar. Mengambil napas dalam-dalam, Raja Rusa Lingki perlahan berdiri. Saya memiliki garis yang kuat, dan saya telah diberkati oleh burung merak secara turun-temurun. Burung merak ada, burung merak mati, dan roh mati. Tuan kota memiliki kiriman, dan aku akan mengikutimu sampai mati. Begitu pernyataan ini keluar, semua kelompok etnis di antara hadirin merasakan kejutan yang kuat. Raja Iblis Lingki tiba-tiba menyatakan posisinya secara langsung, dan itu tepat ketika kota Keri akan menghadapi kedatangan seorang kaisar iblis yang hebat. Raja Iblis Merak mengamatinya dalam-dalam perlahan mengangguk padanya. Saudara Yingji serius. Begitu Raja Iblis Lingki mengucapkan kata-kata ini, para pemimpin ras lain yang hadir segera jatuh ke dalam situasi yang agak memalukan. Yang pertama di sebelah kanan adalah Raja Iblis Emas. Itu juga berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya memiliki nada yang sama dengan setan rusa emas. Monster rusa itu sendiri bukanlah ras monster yang sangat kuat, tetapi dikenal karena kebijaksanaannya di antara ras monster kedua setelah ras rubah. Saat itu, ada Kaisar Iblis Rusa 7 warna yang hebat, yang merupakan puncak dari garis Iblis Rusa. Namun, sejak jatuhnya Kaisar Rusa Besar Kishilu, garis Iblis Rusa pernah berkurang menjadi ras tingkat rendah.
Dengan dukungan dari klan Iblis Merak, mereka memiliki kesempatan untuk menunjukkan diri, mengerahkan kebijaksanaan, dan membuat besar kemajuan dalam bisnis. Oleh karena itu, dua monster rusa selalu menjadi pendukung paling kuat dari klan Monster Merak. Bahkan jika dari sudut pandang kepentingan, tanpa perwalian dari ras Iblis Merak, mereka hampir akan didambakan oleh semua klan yang kuat. Tidak ada jalan mundur bagi mereka untuk mengikuti Peacock Demon Rache. Tanpa penyelamatan di bawah mahkota Kaisar Setan Merak Besar, klan kami sudah lama tidak ada lagi. Setiap orang makmur, dan setiap orang rusak. Klan saya mendukungnya. Raja Capricorn Emas berdiri dan berkata. Raja Iblis Merak Besar yang disebutkan oleh Raja Capricorn Emas adalah orang yang 700 tahun yang lalu, yang pernah dikenal sebagai eksistensi terkuat dalam sejarah klan Merak. Dukungan. Sebuah suara teredam terdengar di samping Raja Capricorn Emas. Itu adalah pria gemuk dan kekar dengan rambut pendek emas gelap, Raja Landak Emas. Tiga ras emas utama semuanya menyatakan dukungan mereka. Tatapan Raja Iblis Besar Merak menyapu ke arah para pemimpin kelompok lainnya. Hampir semua Lingki Luyao dan tiga ras Iblis Emas utama terkait dengan ras Iblis Merak. Setelah ras Iblis Merak jatuh, mereka semua akan memiliki kemungkinan kepunahan, dan tentu saja mereka membutuhkan dukungan tanpa pamrih. Tapi tujuh ras lainnya tidak terlalu mengakar, mereka bukan ras emas, yang berarti ada ras emas yang bisa mereka andalkan. Di antara mereka, ras iblis seperti liger, harimau, macan tutul, dan beruang, semuanya adalah ras yang kuat dengan keberadaan Kaisar Iblis. Tidak peduli siapa yang bertanggung jawab atas kota Keri, mereka sebenarnya tidak akan berperilaku kepada mereka. Dukung. Duduk di tempat kedua di sebelah kiri, seorang pria parubaya dengan sosok yang sangat agung dan hidung panjang berkata dengan marah. Bumi seperti Raja Iblis. Dalam hal efektivitas tempur, Raja Iblis yang berbicara sebelumnya masih di bawahnya. Bumi seperti Iblis, itu adalah ras yang sangat kuat. Kecuali mamut emas, di barisan monster gajah, mereka sudah menjadi eksistensi tingkat atas. Masalah terbesar dengan keluarga mamut emas adalah mereka langka, dan mereka umumnya didukung oleh berbagai ras iblis gajah, tetapi mereka tidak hidup bersama. Selain ras iblis merak itu sendiri, 4 dari 11 ras telah menyatakan dukungan mereka. Kami juga mendukung. Duduk di yang terakhir di sebelah kiri, seorang wanita cantik dan mungil juga berdiri dan mengangkat tangannya. Ini adalah Raja Falcon berkepala putih, dan garis Falcon berkepala putih dapat dikatakan sebagai klan yang lebih lemah di tempat kejadian, dan dukungannya bahkan mengejutkan Raja Iblis Besar Merak. Namun, suara dukungan juga berakhir di sini. Klan Serigala Angin kuat yang untuk sementara mengambil alih jabatan Raja Serigala Angin merasakan tatapan Raja Iblis Merak, dan berkata tanpa daya. Tuanku, Anda juga tahu bahwa Raja klan saya telah terbunuh. Sudah ada kekacauan di klan. Saya harus menunggu kembalinya imam besar. Saya tidak bisa menjadi penguasa klan. Raja Iblis Merak tersenyum kecil. Tidak apa-apa, jangan dipaksakan. Bagaimana dengan yang lain? Beruang King Kong mendengus, masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan saya. Putra sulungnya terbunuh, dan amarahnya dipenuhi dengan tempat untuk melampiaskannya. Selain itu, klan beruang adalah ras yang sangat kuat dan tidak takut pada musuh. Raja Iblis Besar Merak. Raja Iblis Merak juga tidak peduli. Firefox Wang berkata dengan lembut. Tuanku, klanku rapuh. Raja Singa Iblis Api berkata dengan sungguh-sungguh. Tuanku, saya pikir masih ada ruang untuk diskusi tentang masalah ini, dan pengadilan leluhur harus diminta untuk menengahi. Saya ingin menulis surat kepada Kaisar Iblis Singa Emas, dan memintanya untuk menengahi di Istana Leluhur. Terima kasih kepada Raja Singa Iblis. Raja Iblis Merak mengangguk padanya. Yang terakhir adalah King Flash Leopard. King Flash Leopard tersenyum pahit. Saya juga ingin menulis kepada Raja klan saya untuk menengahi penguasa kota. Raja Iblis Merak mengangguk dan berkata. Oke, terima kasih atas kontribusi Anda untuk kota Keri. Ini adalah akhir dari pertemuan hari ini. Raja Capricorn Emas tertegun sejenak dan berkata. Tuan kota, tidakkah kita akan membahas bagaimana menghadapinya? Raja Iblis Merak Besar menggelengkan kepalanya dan berkata. Ini adalah masalah antara garis merak saya dan klan Iblis Crystal Phoenix. Saya akan menyelesaikannya sendiri. Itu saja untuk saat ini, saya akan memberitahu Anda jika saya memiliki berita.
Para pemimpin berdiri, dan suku-suku yang tidak mengungkapkan dukungan eksplisit mereka pergi dengan tergesa-gesa, tidak mau tinggal lama. Raja Iblis Merak Besar memberi isyarat dengan mengedipkan mata bahwa Raja Iblis Lingki dan 3 raja dari ras Iblis Emas telah tinggal. Kakak Wang, tidak mudah menangani kali ini. Dia benar-benar datang sendiri. Raja Iblis Rusa Lingki berkata dengan suara yang dalam. Raja Iblis Merak Besar Wang Qing mengangguk. Orang yang datang tidak baik. Semuanya secara alami diciptakan olehnya. Dia juga tahu bahwa, bagi kita, darah rusa berwarna 7 Raja Iblis Besar tidak mungkin kita lepaskan. Ini melawan kita, dan dia juga dapat mengambil kesempatan ini untuk menekan kita secara adil. Raja Iblis Rusa Emas mendengus dingin. Jika dia berani datang, biarkan dia pulang. Wang Qing menghela nafas dan berkata, keluarga saya tidak memiliki kaisar adalah masalah terbesar, tetapi tidak peduli berapa harga yang dibayarkan Carry City, itu pasti akan diselamatkan. Ini adalah akar dari keluarga saya, juga Anda. Setelah waktu ini, saya undang kalian semua. Dukung banyak. Keempat Raja Iblis mengangguk satu demi satu, dan Raja Landak Emas berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Kota, apakah kita perlu bersama? The Great Demon King Peacock melambaikan tangannya dan berkata, tidak, inilah yang harus saya hadapi. Bagaimanapun, ini adalah kota Carry, bukan tempatnya. Kita harus bekerja sama untuk melindungi kota Carry. Flash Leopard King dan King Kong Bear King berjalan di depan berdampingan, dan Raja Iblis lainnya berada di belakang. Raja Serigala Angin sementara jauh dari mereka. Bagaimanapun, permusuhan antara klan Serigala Angin dan klan Macan Tutul Kilat sangat dalam, dan mereka tidak begitu mudah untuk dekat satu sama lain. Meski situasi saat ini begitu tegang. Raja Iblis Api telah pergi, selalu sangat mandiri, dan tidak mau berjalan dengan Raja Iblis lainnya. Flash Leopard King berbisik kepada King Kong Bear di sebelahnya. King Bear, apakah menurutmu Merak dapat menghentikan kejadian ini? King Kong Bear meliriknya dan berkata, apa yang bisa saya hentikan? King Flash Leopard berkata, tapi, melihat beberapa emas dan kepercayaan rusa yang tersisa di dalamnya, saya sedikit tidak yakin. King Kong Bear mencibir, dan berkata, apakah itu memiliki bagian bawah di sisinya? Jangan lupa apa yang akan dihadapinya. Bagaimanapun, itu juga merupakan celah dari level yang sama. Meskipun Anda belum mencapai level dewa, tetapi itu juga harus dipahami bahwa semakin tinggi levelnya, semakin besar jarak antara setiap level. Alasan mengapa Kaisar Iblis Besar adalah Kaisar Iblis Besar adalah karena mereka unik. Jika Anda tidak ingin mati, menjauhlah. Saya khawatir jika diblokir, akan ada likuidasi nanti. Keluarga Flash Leopard kami tidak cukup kuat. Keluarga ibu tidak dekat. Keluarga Flash Leopard juga dapat dianggap sebagai nenek yang tidak dicintai dan paman yang tidak dicintai di keluarga Macan Tutul, jenisnya, jika tidak mereka tidak akan menetap di kota Carry yang terpencil ini. King Kong Bear King meliriknya, sedikit tidak mau mengatakan lebih banyak tentangnya. Berjalan keluar dari mansion Tuan Kota, King Kong Bear berkata dengan ringan. Tidak apa-apa untuk melakukannya sendiri. Setelah berbicara, ia masuk ke mobilnya sendiri dan diseret oleh beberapa beruang perang. Melihat kepergiannya, kabut melintas di mata King Flash Leopard. Bah, apa? Bukankah kamu hanya mengandalkan seseorang di klan? Setelah selesai berbicara, ia juga masuk ke mobilnya sendiri. Bagian depan mobil Panther King ditarik oleh 4 monster leopard, semuanya monster leopard tier 6. Di sebelah mobil, 4 monster Flash Leopard tier 8 juga menjaganya. Sejak Raja Serigala Angin dibunuh, ia menjadi sangat berhati-hati. Kedua belah pihak telah bentrok beberapa kali. Suku Serigala Angin selalu percaya bahwa itu adalah tangan mereka, meskipun Raja Macan Tutul Kilat sangat senang karena kematian Raja Serigala Angin, ia tahu di dalam hatinya bahwa itu tidak ada hubungannya dengan diri. Sekarang kota Carry damai di permukaan, tetapi nyatanya, karena tekanan dari para leluhur, suasana di antara berbagai ras tidak terlalu bagus. Hal yang paling menyedihkan tentang Flash Leopard King adalah bahwa itu bukan garis langsung dari Raja Iblis Merak, tetapi tidak ada perhatian tingkat tinggi, sehingga tidak memiliki latar belakang yang kuat. Pada titik ini, mereka bahkan lebih rendah dari suku Serigala Angin. Tiba-tiba menghadapi situasi ini sekarang, karakternya yang ragu-ragu membuatnya tidak berani untuk bergabung dengan mudah. Setelah tim salah, apa yang harus saya lakukan? Itu adalah kehidupan 9 kematian.
Tapi, jangan mengantre, bahkan jika Kaisar Iblis Agung Jing Feng menang. Dapatkah Anda melihat macan tutul flash mereka? Tidak, Anda harus merencanakan ke depan. Tidak bisa tinggal di kota untuk jangka waktu ini. Meskipun ada lebih banyak sumber daya di kota Kerry, mereka harus disimpan. Lebih baik menjauhi yang benar dan yang salah. Memikirkan hal ini, ia memiliki rencana dalam pikiran. Sebelum Kaisar Iblis Agung Jing Feng datang, kemasi barang-barang lebih awal dan tinggalkan kota Kerry untuk menghindari pusat perhatian. Mobil itu melaju dengan cepat di jalanan kota Kerry, dan Raja Macan Tutul memejamkan matanya dalam diam. Itu perlu untuk pergi, tetapi tidak mungkin untuk pergi semua, masih perlu meninggalkan bawahan yang dapat diandalkan untuk mengawasi situasi di sini. Setelah konflik antara kedua belah pihak membuahkan hasil pertama kali untuk menghadapinya. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, ia sedikit menyesal. Pertemuan yang diadakan oleh Raja Iblis Merak hari ini tampaknya tidak ada artinya, tetapi sebenarnya itu untuk memberi mereka kesempatan dari tim ras yang tidak terlalu dekat dengan mereka. Sekali tim dibentuk, dianggap dia milik garis merak setan. Sayangnya, itu masih belum memiliki keberanian. Lupakan saja, ini adalah akhir dari masalah, dan itu hanya bisa selangkah demi selangkah. Pada saat ini, tiba-tiba, jantungnya sedikit berkontraksi, dan perasaan tertekan tiba-tiba muncul di hatinya. Meskipun belum mencapai tingkat dewa, itu hanya selangkah lagi. Ini adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat puncak tingkat 9. Kekuatan mentalnya berada pada tingkat yang akan berubah dan belum berubah, dan itu memiliki kemampuan tertentu untuk memprediksi bahaya. Perasaan penindasan yang tiba-tiba mengejutkannya, dan segera berteriak. Berhenti. Mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi mendengarnya, Iblis Macan Tutul yang menarik mobil itu dengan tergesa-gesa memperlambat kecepatannya, tetapi terus melaju ke depan dengan kelembaman. Pada saat ini, mobil melaju di jalan yang agak sempit, mobil seperti mereka hanya dapat menampung dua mobil secara paralel di jalan sempit ini, yang merupakan satu-satunya cara untuk kembali ke rumah leluhur klan Flash Leopard. Cahaya dingin Senran muncul di saat berikutnya. Lusinan cahaya dingin keluar dari dinding di kedua sisi hampir seperti kilat. Demon Leopard yang menarik gerobak harus menghindar tanpa sadar. Keempat Leopard Demon Tier 8 di kedua sisi juga menggunakan Leopard Flash untuk bergegas maju dan bergegas ke dinding untuk menemui musuh, sedangkan Flash Leopard King di dalam mobil menggunakan Leopard Flash untuk bergegas keluar mobil kursi, dengan kecepatannya, lebih mudah ditampilkan di luar angkasa. Namun, pada saat ini, mereka semua terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Tidak peduli siapa mereka tidak dapat menggunakan Leopard Flash saat ini, atau tidak efektif saat digunakan. Ruang bengkok secara paksa mencegat tindakan mereka. Ini juga membuat Iblis Flash Leopard merasa sedikit menggunakan kekuatan yang salah, dan mendengus tidak nyaman. Ruang di sekitar tubuh Flash Leopard King dipelintir dengan keras, dan itu mendesak darahnya sendiri untuk membubarkan perubahan di ruang sekitarnya. Dan pada saat ini, lusinan cahaya dingin itu sudah menyala. Dengan cahaya putih redup, setiap panah-panah begitu tajam. Monster macan tutul kilat yang gagal menggunakan kilatan ganas hanya bisa menggunakan cakar mereka sendiri untuk menangkap lintasan panah-panah itu. Dan dalam pandangan mereka, karena ruang di sekitarnya terdistorsi, ruang yang terdistorsi ini juga harus dapat bertindak pada panah-panah ini dengan cara yang sama, dan tidak dapat menembaknya. Namun, bertentangan dengan harapan, ketika panah-panah itu mendekat, mereka semua tampak menghindar dengan sengaja, atau ruang yang terdistorsi sepertinya menghindarinya dengan sengaja. Panah-panah menembus melalui celah di ruang. Kepulan engah. Setan macan tutul yang menarik kereta ditembakkan ke sarang lebah dalam sekejap, dan panah-panah yang kuat tidak dapat ditentang oleh darah mereka. Bahkan 4 monster leopard tingkat 8 dipukul dengan keras. Mereka dengan jelas mendesak darah untuk membuat rambut menjadi keras, dan mereka jelas menggunakan cakar tajam mereka untuk menolaknya. Namun, panah-panah ini dapat ditembakkan ke tubuh mereka dari sudut yang rumit, dan kekuatan darah yang mengalir di tubuh mereka berhenti tepat pada saat itu, dan mereka ditembak oleh panah-panah saat mereka paling rentan. 4 monster Flash Leopard Orde 8 hampir meraung bersamaan, dan jatuh ke tanah satu demi satu, meskipun mereka tidak mati, mereka sudah terluka parah. Pada saat ini, setelah puluhan lampu dingin, 3 panah besar tiba berdampingan.
Masing-masing dari tiga panah-panah ini panjangnya 2 meter, setebal lengan, dengan cahaya dingin yang tajam di atasnya, dan ditutupi dengan kecemerlangan putih dan emas, dan ada gelombang cahaya yang sedikit terdistorsi di atasnya. Flash Leopard King tidak bisa melepaskan diri dari kendali ruang untuk pertama kalinya, dan hatinya sudah terguncang. Siapa yang bisa menggunakan ruang untuk menutupnya? Di dalam hatinya, ia siap untuk keluar. Hanya ras iblis merak yang paling baik dalam mengendalikan kekuatan luar angkasa. Leopard Flash tidak dapat digunakan, dan tidak berani tinggal di dalam mobil, langsung menabrak samping, dan bergegas keluar dari mobil. Dan saat itu bergegas keluar, 3 panah besar telah tiba. Angin buruk pada panah-panah membuat rambut Raja Macan Tutul yang mencolok berdiri tegak. Apa ini? Jangan berani mengabaikan, ia mengangkat cakar tajamnya hampir seketika, dan cahaya kuning mekar di tubuhnya, yang sudah menjadi kekuatan untuk memobilisasi garis keturunannya sendiri dengan seluruh kekuatannya. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ia merasa tubuhnya tiba-tiba mandek, dan bahkan lebih terkejut lagi ketika mengetahui bahwa di antara 3 panah-panah, ada 1 orang tambahan di tengah. Orang yang memakai topeng mengambil telapak tangan yang tampaknya tidak memiliki kekuatan menyerang. Di bawah tekanan telapak tangan ini, kekuatan garis keturunan Raja Macan Tutul kilat dan segala sesuatu di sekitarnya tampaknya berhenti dalam sekejap. Turun. Jeda ini sangat fatal sehingga ruang di sekitarnya terdistorsi lagi dalam sekejap, dan kelanjutannya selesai pada saat tekanan ruang sebelumnya baru saja hancur. Ini adalah penindasan umum terhadap ruang dan waktu. Bahkan jika Flash Leopard King sudah menjadi puncak tingkat ke-9, dia akan ditekan pada saat ini. Dan momen ini seringkali abadi. 3 anak panah besar tidak secara langsung menghancurkan tubuh kuat Flash Leopard King, tetapi mereka juga menembus seluruh tubuhnya. Pada saat ini, sosok mungil muncul dari belakangnya. Sepasang cakar tajam telah meraih arteri karotisnya dari kedua sisi, dan langsung merobeknya. Untuk sementara, darah menyembur dengan liar. Kekuatan darah di Flash Leopard King langsung rusuh, 3 busur raksasa di tubuhnya langsung hancur, dan kekuatan darah kuat Tier 9 mekar seperti badai. Itu telah dipukul dengan fatal, tetapi berbeda dari Raja Serigala Angin hari itu. Itu tidak diracuni. Ia memiliki basis budidaya puncak Tier 9. Ia memiliki vitalitas yang sangat kuat. Bahkan jika mati, ia akan mati-matian meluncurkan final pukulan. Namun, tepat pada saat ini, pria yang telah berdiri di depan panah-panah dan telah mencapainya, matanya di bawah topeng tiba-tiba berubah menjadi ungu, dan 2 sinar ungu yang menyilaukan langsung menembus ke pupil matanya, menyebabkannya tenggelam dalam sekejap. Keadaan syok mental, lautan ruh yang bergelora hebat, tidak bisa lagi mengendalikan darahnya sendiri. Darah menyembur seketika dari luka di dada akibat ledakan 3 busur raksasa dan luka di kedua sisi arteri besar. Hampir dalam sekejap, setidaknya lebih dari sepertiga darah di tubuhnya disemprotkan, berhamburan ke segala arah. Pusat saraf leher Ratu Flash Leopard juga telah dipotong tepat waktu oleh cakar tajam di belakangnya. Tidak ada keraguan bahwa Shuro dan putra cantiknya yang melakukannya. Bunuh Flash Leopard King dan singkirkan botol darah Flash Leopard King. Sura tidak berhenti sejenak, sosoknya berkedip, dan dengan cepat mematahkan leher 4 macan tutul tingkat 8 lainnya. Dia tidak mengumpulkan darah macan tutul Flash lainnya. Dengan suara rendah, bersihkan medan perang. Putra cantik itu juga bergerak cepat, mengambil panah-panah yang telah ditembakkan ke tubuh Flash Leopard satu persatu. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang tersisa, bahkan pecahan panah raksasa diambil, dan kemudian dia dengan cepat bangkit dan menjauh dari tempat kejadian. Dari awal panah-panah hingga akhir seluruh pertempuran, hanya butuh selusin napas sebelum dan sesudahnya. Dapat dikatakan membunuh dengan 1 pukulan, dan itu akan jauh dalam sekejap. Semuanya semulus awan dan air yang mengalir. Pembangkit tenaga puncak tingkat ke-9, baru saja berakhir di tangan mereka. Putra cantik itu mengikuti di belakang Shuro, menatapnya yang bergerak cepat di depannya, mata indah itu cerah. Seluruh proses penyerangan dilakukan sesuai dengan pengaturan Shuro. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan di benaknya saat ini, dia harus mengakui bahwa seluruh proses membunuh Raja Macan Tutul Kilat tadi dapat digambarkan dengan lancar. Dari awal hingga akhir, Flash Leopard King tidak diberi kesempatan untuk bergerak, bahkan serangan yang layak pun tidak. Itu adalah pembangkit tenaga listrik puncak tingkat ke-9, ini sungguh luar biasa.
Faktanya, dia masih memiliki tangan belakang, yang digunakan ketika mereka tidak dapat menyelesaikan pembunuhan, tetapi tangan belakang tidak berguna sama sekali. Semuanya berakhir. Setelah berjalan melalui jalan-jalan dan dengan cepat menjauh dari medan perang, Sura berhenti di sudut jalan. Aku pergi, kamu kembali dan bersihkan jas ini dengan cepat, agar tidak kehabisan nafas, dan kemudian kembali ke kampus segera. Bisiknya kepada putra cantik itu. Tunggu. Mei Gongzi meraih lengan bajunya. Jangan pergi sekarang. Ada yang ingin aku tanyakan padamu. Apa? Sura terkejut sejenak. Bagaimana Anda tahu itu akan bergegas keluar dari kereta dari sana? Tuan muda cantik bertanya dengan curiga. 3 busur besar ditembakkan ke satu arah, dan tidak ada pengaturan di sisi lain kereta. Fenomena ini sangat tidak normal. Apakah ini juga bisa diprediksi? Dan dia tidak mengerti bagaimana panah-panah di depan melewati blokade ruangnya sendiri. Ruang di area itu jelas terdistorsi, dan objek apapun akan terpengaruh setelah memasuki area itu. Juga, apakah kamu menggunakan kekuatan ruang untuk memblokirnya nanti? Kalau tidak, kenapa dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar sama sekali, dan pada saat terakhir, mengapa dia tiba-tiba berhenti? Sura terkekeh. Ternyata apa yang kamu inginkan baik-baik saja. Oke, aku akan pergi sekarang. Keselamatan dulu. Keyakinan pertama assassin adalah melarikan diri sesegera mungkin. Aku akan membicarakannya lain kali. Dia berdiri, tidak memberi Mei Gongzi kesempatan untuk terus bertanya, dan pergi dengan cepat. Putra cantik itu berdiri di tempat, sedikit mengernyit, dan dengan cepat melepaskan pakaian hitam dari tubuhnya, memperlihatkan gaun itu di dalamnya, dan langsung mengubah dirinya sendiri. Detik berikutnya, sesosok berjalan keluar dari bayang-bayang. Dia seharusnya memperhatikanku. Dia bergegas pergi untuk menghindariku. Orang ini benar-benar luar biasa. Mei Gongzi menatapnya, dengan tule di wajahnya, dan sosok yang tampaknya tersembunyi di seluruh tubuhnya, dan berkata, apakah dia sosok tingkat dewa? Sulit dikatakan, saya tidak tahu. Tapi dia bersedia membantu Anda dengan cara ini. Tujuannya sama dengan kita. Saya telah bertanya kepada Zhang Haoxuan, dan Zhang Haoxuan mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya mengetahui asal-usul Sura. Putra cantik itu sedikit mengernyit. Bisakah aku benar-benar percaya padanya? Dalam proses membunuh Raja Macan Tutul Kilat, dia menggunakan kekuatan ruang dan waktu pada saat yang bersamaan. Hanya ini satu-satunya hal yang pernah kulihat dalam hidupku. Bahkan di antara Raja Monster besar dari klan Monster, tidak ada seorang pun dapat memilikinya pada saat yang sama. 2 kemampuan ini. Belum lagi senjata tersembunyi yang kuat. Hal yang paling menakutkan adalah saya curiga dia mengendalikan keberuntungan udara. Inilah sebabnya mengapa blokade ruang Anda tidak dapat menghentikan panah-panah itu. Kumpulkan keberuntungan, waktu, ruang memiliki 3 kemampuan dalam satu. Ini tidak mungkin. Apakah dia dari Akademi Penebusan? Pupil Mei Gongzi sedikit membesar. Tidak. Orang di Akademi Penebusan jauh, tingkat kultivasinya jauh, dan tubuhnya tidak benar. Oke, mari kita kembali dulu. Segera akan ada kegemparan di kota lagi. Apakah itu akan mempengaruhinya? Mei Gongzi berbisik. Itu bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan. Dalam arti tertentu, itu terkait dengannya. Sekitar. Angka-angka itu berkedip, dan keduanya dengan cepat menjauh. Sura mengebor ke Pegunungan Keri lagi, dan setiap kali dia memasuki Pegunungan Keri, dia akan merasa aman. Keberuntungan yang melekat pada tubuhnya selalu ada, dan dia tidak berhenti sampai dia tidak memiliki firasat krisis, dan dengan cepat melepas pakaiannya. Setelah serangkaian tulang berderak, sosoknya menjadi sedikit lebih kecil, melepas topengnya, dan mengembalikan penampilan aslinya. Dengan napas panjang, senyum tipis juga muncul di wajahnya. Setelah basis kultivasi menembus ke peringkat ke-7, itu benar-benar menjadi berbeda. Jika dia tidak memiliki 7 tingkat kultivasi hari ini, tidak realistis untuk ingin membunuh Raja Macan Tutul Kilat begitu saja. Bagaimanapun, itu adalah pembangkit tenaga listrik puncak tingkat ke-9. Rencananya sebenarnya sangat sederhana, yaitu membuat game pembunuhan di satu-satunya cara. Crossbow besar dan crossbow super panjang dibuat dalam semalam. Panah-panah tidak bisa semuanya terbuat dari ujin, hanya panah saja. Bagian belakang semua kayu, jadi akan diledakkan. Tapi itu tidak masalah.
Keberuntungan dari berkat Tian Hubian tingkat kelima membuat panah Zuge dewa miliknya melonjak, dan bahkan orang kuat tingkat 8 pasti akan terpukul keras. Dia mengubah Zuge God Crossbow, dan dengan meningkatkan ukurannya, dia memperkuat kekuatan ofensif Zuge God Crossbow. Sebanyak 3 busur dewa Zuge ditembakkan pada saat yang sama, dan penambahan itu bukan lagi lingkaran sihir tunggal, tetapi lingkaran sihir ganda. Pada saat yang sama, ia memiliki kekuatan transformasi Tianhu dan transformasi Jinpeng. Perubahan Jinpeng cepat dan tajam, dan perubahan Tianhu semakin dalam. Bahkan blokade luar angkasa tidak dapat menghentikannya. Adapun mengapa 3 busur raksasa memilih arah itu adalah pilihan langsung Tang San. Setelah memberkati Kiluk dari transformasi Tianhu, Kiluk akan memimpin Flash Leopard King untuk bergegas keluar dari tempat itu. Ini akan menjadi perilaku bawah sadarnya. Dan di atas 3 busur raksasa, Tang San dengan susah payah memberkati banyak kekuatan. Jinpeng berubah, Tianhu berubah, dan waktu berubah. Stagnasi waktu dari perubahan waktu, ditambah dengan stagnasi waktu yang dia gunakan untuk berteleportasi muncul di atas panah-panah dan melemparkannya lagi pada saat yang sama, di bawah stagnasi ganda, bahkan pembangkit tenaga listrik puncak urutan ke-9 akan mengalami stagnasi untuk sekejap dan tidak bisa lagi melarikan diri. Terlebih lagi, dia juga menerapkan blokade luar angkasa, mengambil alih blokade Mei Gongzi. Dengan begitu banyak kendali, dan akhirnya dengan dampak mental dari mata setan ungu, ini memungkinkan Raja Macan Tutul Kilat memiliki garis keturunan yang kuat di bawah kendali, tetapi tidak ada kesempatan untuk memainkannya. Flash Leopard sendiri tidak pandai bertahan, jadi tidak ada peluang untuk bertahan. Serangan ini dapat digambarkan sebagai sempurna. Pembunuhan selesai dalam waktu singkat. Tang San juga menggunakan kemampuannya terus-menerus setelah mencapai basis kultivasi urutan ke-7 untuk pertama kalinya. Justru karena alam tingkat ke-7 dia mampu melepaskan berbagai monster dan dewa pada saatnya dapat memberkati berbagai monster dan dewa pada waktu bersamaan. Justru karena dukungan inti jiwa dan inti spiritual setelah peringkat ke-7, ia memiliki keterampilan yang cukup untuk terus mendesak semua ini tanpa terlalu lemah. Semakin 2,5 membunuh musuh, ini pasti sesuatu yang bisa dibanggakan. Meskipun baik dia maupun Mei Gongzi bukanlah Orde ke-7 biasa, tetapi Orde ke-7 adalah Orde ke-7. Orde ke-7 membunuh puncak Orde ke-9. Bahkan jika seseorang menunjukkan bahwa ini dilakukan oleh putra yang cantik, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Terlebih lagi, 4 monster Flash Leopard Orde 8 terbunuh pada saat yang sama, tidak termasuk mereka yang menarik kereta. Kecuali bekas luka yang ditinggalkan oleh panah-panah itu akan dianggap sebagai cacat, memungkinkan suku monster untuk mengenali bahwa ini adalah sekelompok orang yang memburu beruang King Kong, aspek lain dapat dikatakan sempurna. Tang San dengan cepat menyingkirkan panah raksasa setelah membongkarnya, dan itu akan tetap berguna di masa depan. Hal ini, selama bukan untuk pertahanan teroris klan gajah, hampir tidak mungkin bagi tubuh di bawah level dewa untuk memblokir serangannya. Tang San memang merasa bahwa masih ada seseorang yang mengawasi secara diam-diam, tetapi itu tidak membuatnya merasa terancam. Dengan penilaian yang cerdas, dia tidak panik di dalam hatinya, dan samar-samar mengerti bahwa itu harus menjadi tangan belakang yang diatur oleh putra cantik itu. Ini bukan pertama kalinya aku merasakannya. Jadi setelah menyelesaikan pembunuhan, dia pergi dengan cepat, tetapi dia tidak ingin terjerat oleh pihak lain. Oke kakak, terima kasih ya. Sampai